Hari ini kita akan bahas tentang rasa lapar. Tapi kita nggak akan bahas tentang gimana rasa lapar itu muncul, kemudian kita nggak akan bahas rasa lapar itu prosesnya seperti apa. Kita nggak sampai situ. Kita hanya membahas satu sub saja dari proses rasa lapar itu, yaitu dari sisi hormonnya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, atau teman-teman mungkin pernah baca atau teman-teman pernah belajar bahwa kalau kita bicara tentang hormon yang mengatur bagaimana proses timbul dan ya simple sederhananya adalah yang berkaitan dengan pola makan kita lah ya. Nah itu kurang lebih teman-teman semua ada 9 jenis hormon. Nah terus kalau teman-teman hormon itu apa sih? Hormon itu sebenarnya adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar di tubuh kita. Jadi di bagian tubuh kita ini ada kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan zat kimia spesifik. Ya, misal contohnya kelenjar pankreas itu untuk menghasilkan insulin, hormon insulin. Untuk apa? Untuk mengatur kadar gula, darah, dan lain-lain. Jadi ada banyak fungsinya. Dan semua jenis hormon itu ada kaitannya dengan proses metabolisme. Ya, selama kita hidup maka hormon akan dihasilkan. Ya, jadi dan lagi-lagi kita juga harus pahami betul bahwa yang namanya program diet atau buat dapetin turun berat badan atau dapetin berat badan ideal atau dapetin komposisi tubuh yang sesuai yang teman-teman mau itu tidak lepas dengan yang namanya faktor hormon. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman bilang aku udah turun berat, aku udah kurangin makan, aku udah melakukan olahraga tapi kok hasilnya nggak maksimal. Banyak faktor guys, jadi bukan hanya kedua itu yes betul berpengaruh, tapi masih banyak faktor lain yang secara tidak langsung ataupun secara langsung berpengaruh dalam proses program diet yang kita lakukan. Multifaktorial lah, sederhananya seperti itu. Banyak faktor ya. Dan balik lagi kita akan bicara tentang hormon grelin. Jadi kalau teman-teman cek lagi atau teman-teman boleh lakukan atau apa ya namanya ya, cari-cari di Google atau baca-baca artikel itu teman-teman akan temukan kurang lebih ada 9 jenis hormon yang yang berpengaruh dengan proses asupan makan kita sehari-hari ya, mau itu rasa lapar, mau itu rasa kenyang, mau itu kadar gula darah, kemudian mau itu ada timbul pengen makan, dan lain-lain. Sebentar, saya tulis dulu di sini. Yes. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang grelin. Nah, 9, emang isinya apa-apa aja? Emang jenis hormonnya apa-apa aja? Ada banyak, guys. Ya. Sebentar. Jadi ada salah satunya adalah insulin nomor 1. Insulin mengatur kadar gula darah. Banyak sih fungsinya, tapi intinya adalah berkaitan dengan kadar gula darah kita. Ketika kita makan, ketika kita nggak makan, ketika kita berpuasa, nah itu insulin yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua leptin. Leptin itu hormon yang mengatur atau memberikan sinyal kepada otak untuk memproses rasa kenyang. Nah itu leptin. Kemudian yang ketiga, yang hari ini kita akan bahas, hormon grelin. Grelin itu berhubungan dengan sinyal rasa lapar. Kemudian yang keempat, biasa kita kenal dengan hormon kortisol atau hormon stres ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pola makan, aktivitas makan, metabolisme tubuh kita dan lain-lain sebagainya. Terus yang kelima, kita ada punya hormon estrogen. Hormon estrogen ini hormon yang erat kaitannya dengan teman-teman wanita ya. Dan ini biasanya juga akan berpengaruh dalam program diet atau metabolisme tubuh kita saat kita misalnya lagi menstruasi atau pada saat kita lagi hamil dan segala macamnya ya. Kemudian yang keenam itu kita ada neuropeptid Y ya. Wah, agak-agak gimana namanya ya. Jadi neuropeptid Y ini itu untuk memunculkan sinyal pengen makan ya, nafsu makan, appetite, pengen makan. Itu neuropeptid Y. Kita nggak akan bahas detailnya.
Terus kita punya juga namanya glukagon peptide 1 ya. Itu diproduksi di usus kita ya, di bagian usus kita. Fungsinya untuk ngasih tahu bahwa udah penuh nih, udah cukup makannya. Itu ya. Kemudian kita punya cholecystokinin, itu sama kerjanya koordinasi dengan hormon leptin, teman-teman. Jadi kalau hormon leptin tadi adalah hormon rasa kenyang, nah cholecystokinin itu kasih tahu ke leptin dan kerjasama bahwa udah cukup makannya. Dan yang terakhir adalah peptid YY. Jadi Y-nya ada 2. Kalau yang tadi di atasnya adalah neuropeptid untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan appetite. Kalau peptid YY itu untuk menurunkan appetite dan nafsu makannya kita. Nah, ya. Pagi juga, Kakak. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang grelin aja. So, langsung aja kita mulai, teman-teman. Pembahasan kita terhadap grelin. Bismillah. Jadi grelin ini, teman-teman, adalah salah satu hormon yang mengatur rasa lapar, ya. Dan artikel ini kurang lebih saya baca terbitnya di tahun 2021, ya. Bentar. Jadi terbitannya tahun 2021 dan ini ada tulisannya evidence based. Jadi artikel ini ada bukti ilmiahnya, didukung oleh bukti ilmiah, teman-teman. Jadi bukan kata saya. Saya hanya mengutip dan berusaha menyampaikan apa yang ditulis sama artikel ini. Di sini dibilang bahwa although weight loss can be tough, maintaining your weight after a diet is sometimes even harder. Nah, jadi banyak orang yang naik berat badan lagi ketika mereka selesai diet. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, hormon di dalam tubuh kita akan dalam bahasa sederhananya akan melawan, fight back, melawan balik. Udah cukup kelaparannya. Sekarang makan lagi. Nah, salah satu hormon yang berperan penting dalam menimbulkan rasa lapar itu adalah hormon grelin, teman-teman. Ya, in fact, research show that a large percentage of dieters regain all the weight they have lost within just 1 year. Bahkan ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang cenderung akan naik berat badan lagi setelah mereka selesai diet, dan itu hanya dalam jangka waktu 1 tahun udah berubah lagi. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah mengurangi makanan. Tidak makan, sedikit makan. Padahal diet itu pengaturan pola makan. Mereka lebih concern ke hasil instannya. Mereka nggak concern dengan menciptakan habitnya. Mereka nggak concern dengan menciptakan kebiasaan pola makannya. Sehingga orang-orang yang cenderung fokus hanya pada hasil instan dan fokus pada angka di timbangan dan fokus pada mengurangi makan atau sedikit makan, mau tidak mau ya pasti akan naik berat badan lagi setelah mereka berhenti diet. Ya, padahal yang namanya pengaturan pola makan itu kan seumur hidup. Kita bisa membatasi asupan minyak, kita membatasi asupan gula, kita membatasi asupan garam, dan lain-lainnya. Itu kan dilakukan seumur hidup. Bukan hanya sekedar pengen turun berat badan aja. Jadi setelah turun berat badan, oke, my job is done. Saatnya makan lagi. Padahal nggak kayak gitu kan. Ya, jadi weight regain, jadi istilahnya weight regain, naik berat badan lagi, especially due to your appetite and weight regulating hormones which encourage your body to maintain and even regain fat. Nah, jadi balik lagi, ada banyak faktor yang membuat kita bisa naik berat badan kembali setelah kita berhenti diet. Salah satunya adalah regulasi atau pengaturan hormon di tubuh kita, ya, produksi hormon grelin. Nah, hormon grelin ini, teman-teman, ini biasa dikenal dengan hormon lapar. Punya peranan penting. Kenapa? Karena ya teman-teman bayangin aja kalau teman-teman nggak ada rasa lapar seharian, berarti nggak makan. Kenapa? Karena kita cenderung nunggu lapar pada saat makan, gitu kan? Dan ini penting banget. Hormon grelin inilah yang akan ngasih sinyal ke otak bahwa, otak udah lapar nih, coba makan. Nah, ya, jadi grelin ini adalah hormon lapar. Bahkan teman-teman, penelitian di tahun 2020 yang dilakukan pada orang-orang yang punya penyakit diabetes tipe 2 itu ditemukan bahwa peningkatan produksi hormon grelin atau peningkatan level grelin itu ternyata secara tidak langsung menstimulasi atau mempengaruhi
nafsu makan dan ngebuat kita lebih sulit untuk bisa turun berat badan. Ya, jadi secara tidak langsung hormon inilah yang bermain peranan penting. Nah, jadi kita akan bahas hormon ghrelin-nya, kita lihat cek faktanya, ceki-ceki dulu. Jadi ghrelin ini adalah hormon yang diproduksi di perut kita, ya, di usus. It's often referred to as the hunger hormone, and it's sometimes called lenomorelin. Nah, jadi ada nama lainnya juga. Selain ghrelin, biasa disebut juga dengan lenomorelin, bukan lemonilo. Jangan-jangan konspirasi. Lemonilo, lemono, lenomo, lemonil. Apa sih? Gak jelas. Nah, it travel through your bloodstream, ya. Semua hormon pasti nyebar di tubuh kita tuh lewat darah, teman-teman, ya. Dan akan sampai ke otak, where it tells your brain to become hungry and seek out food. Nah, jadi pada saat kita sebelum kita tahu kita lapar, itu hormon ghrelin diproduksi oleh tubuh, terus menyebar lewat pembuluh darah, terus sampai ke otak proses, oke, lapar, saatnya kita cari makan. Nah, ghrelin's main function is to increase appetite. Jadi meningkatkan keinginan nafsu makan untuk makan lagi. Ya, it makes you consume more food, take it more calorie and store fat. Nah, jadi ghrelin itu selain meningkatkan appetite, meningkatkan pengen kita makan, juga dia secara tidak langsung membuat kita jadi makan lebih banyak, jadi kalori yang masuk lebih banyak, dan juga berperan dalam penyimpanan lemak di tubuh kita. Bahkan teman-teman, ada penelitian yang bilang bahwa ghrelin ini juga berpengaruh terhadap pola tidur kita, terus perilaku kita dalam mencari reward atau taste sensation, and carbohydrate metabolism. Reward seeking behavior tuh kayak gimana sih? Reward seeking behavior tuh yang seperti sekarang ini, teman-teman, ya. Dikit-dikit makan. Kalau lagi ulang tahun makan, lagi acara kita jenguk orang sakit juga kita makan, ya. Jadi kita bawa makanan dan segala macamnya. Pokoknya semuanya makan. Lagi juara kelas, kita rayakan dengan makan-makan. Anak misalnya lagi syukuran di rumah, kita rayakan dengan makan-makan. Jadi secara tidak langsung itu ngebuat kita jadi sering kali menghubungkan antara suatu peristiwa yang ada di hidup kita dengan makan-makan. Ya. Dan taste sensation ini lebih ke bagaimana lidah kita itu mengenal berbagai jenis makanan yang akhirnya memori makanan itu disimpan oleh otak kita, jadinya kita pengen terus makanan tersebut. Ya. Oke. Terus hormon ghrelin ini diproduksi di dalam perut kita, ya, di dalam perut kita, dan dia akan diproduksi atau dikeluarkan ketika perut kita dalam kondisi kosong. Dan hormon ghrelin ini akan masuk ke pembuluh darah dan affects a part of your brain called the hypothalamus. Jadi di bagian otak kita ada yang namanya hypothalamus yang fungsinya untuk memproses sinyal dari ghrelin itu, ya, which help regulate your hormones and appetite. Semakin tinggi level ghrelin di tubuh kita, semakin lapar kita. Nah, the lower your level, the more full you feel and the easier it is to eat fewer calorie. Jadi semakin lapar, semakin tinggi level ghrelin. Semakin rendah level ghrelin, semakin kita nggak lapar. Nah, jadi tapi apa hubungannya dengan program turun berat badan? Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya supaya kita bisa jaga nih level hormon ghrelin di tubuh kita supaya nggak terlalu berlebihan, dan efeknya adalah kita jadi kenyang lebih lama. Nah, itu kan yang kita mau, kenyang lebih lama, bukan kuat-kuatan nahan lapar, guys. Ya, keliru kalau teman-teman bilang diet itu kuat-kuatan nahan lapar. Diet itu pengaturan pola makan yang membuat teman-teman kenyang lebih lama, makanya bisa banyak. Oke, tapi ghrelin ini nggak jelek. Ghrelin ini butuh dan sangat diperlukan oleh tubuh, nggak jelek.
Cuma kalau dia terlalu banyak levelnya dalam tubuh kita, nah itu tuh teman-teman, yang secara tidak langsung jadi punya side effect ya, efek samping yang buat kita jadi semakin sering lapar. Nah, jadi kita akan bahas nomor satu dulu, apa sih penyebab hormon ghrelin atau hormon lapar ini tiba-tiba jadi naik, diproduksi lebih banyak di tubuh kita. Ghrelin itu levelnya akan cenderung meningkat sebelum kita makan. Ya iyalah, karena kan dia ngasih tahu kita lapar ya. Ketika perut kita kosong, nah, key point-nya teman-teman, ketika perut kita kosong, secara tidak langsung, they decrease shortly after when your stomach is full. Nah, itu key point-nya. Kalau perut kita kosong, hormon ghrelin akan diproduksi lebih banyak. Kalau perut kita itu, lambung kita itu masih terisi, ghrelin akan diturunkan levelnya. Berarti itulah sebabnya jangan biarkan perut kamu kosong. Bukan sedikit-sedikit makan, tapi makan sedikit-sedikit. Kalau kita ini kan sedikit-sedikit makan. Jam 7 makan, sarapan. Nanti jam 8.30 nongki sambil ngopi, makan. Makan kue, makan cake. Nanti jam 10, jam 11 katanya cemilan pagi, gorengan. Nanti jam 11 menjelang makan siang ada appetizer. Habis itu makan siang. Nanti sore makan lagi gitu kan. Secara tidak langsung, yes, kita memang tidak membiarkan perut kita dalam keadaan kosong, tapi kita sedikit-sedikit makan. Jadinya kalori yang masuk lebih banyak, teman-teman. Ya, jadi while you might assume that people with obesity have higher level of ghrelin, they might just be more sensitive to its effect. In fact, some research suggest ghrelin level are actually lower in people with obesity. Jadi orang-orang yang obesitas itu sebenarnya pengen banget bisa jaga pola makan, tapi lagi-lagi peranan hormon dalam tubuh mereka itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil dan diproses oleh otak mereka, teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang obesitas memang akan sangat sulit, punya challenge yang lebih berat untuk bisa dalam tanda kutip menahan timbulnya rasa lapar dan segala macamnya. Itulah sebabnya, teman-teman, kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa jaga nih hormon lapar atau hormon ghrelin ini nggak terlalu berlebihan, kayak gitu. Ya, ada research suggests that people with obesity may have an overly active ghrelin receptor known as GHSR, which leads to increased calorie intake. Nah, jadi kalau orang-orang yang obesitas itu ternyata punya reseptor aktif ghrelin, ya, jadi punya reseptor hormon ghrelin di tubuhnya yang lebih banyak, sehingga secara tidak langsung mereka sulit untuk mengatur pola makan dan segala macamnya. Regardless of your weight, ghrelin levels increase and make you hungry when you start a diet to try to lose weight. This is natural response by your body which tries to protect you from starvation. Jadi ketika teman-teman baru mulai program diet apapun, it's normal. Teman-teman akan merasa lapar. Kenapa? Karena itu adalah salah satu mekanisme tubuh kita untuk fight back. Lah, lu kemarin makan banyak kok tiba-tiba sekarang makannya dikurangin. Nah, biasanya jam segini ada masuk gorengan nih. Kok sekarang udah nggak ada gorengan lagi? Nah, ketika kita switching, teman-teman, dari pola makan yang lama ke pola makan yang baru, dalam hal ini diet yang kita lakukan, yes, secara tidak langsung akan ada muncul namanya starvation, rasa lapar. Tubuh akan kasih tahu, aduh, biasanya nih makan, kok belum ada makan nih, kayak gitu, teman-teman. Jadi it's normal, wajar biasanya. Ya, oke. Selanjutnya adalah during a weight loss diet, your appetite increase and your level of the fullness hormone leptin go down. Nah, inilah sebabnya ada yang namanya hormon lapar, hormon kenyang. Jadi ketika hormon lapar, dalam hal ini ghrelin meningkat, otomatis hormon kenyangnya turun. Aneh dong. Lapar dan kenyang tiba-tiba meningkat, aneh dong. Jadi lapar meningkat, kasih tahu ke otak proses, makan. Ketika makan, perut kan udah penuh. Lambung, usus sudah penuh nih dengan makanan, proses sistem pencernaan makanan. Otomatis hormon ghrelinnya turun.
hormon leptinnya naik, kasih tahu ke otak, otak, udah makan nih, kenyang, cukup, nggak usah terlalu banyak lagi. Nah, biasanya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi leptin, lapar, grelin, kenyang. Nah, jadi dan adaptasi ini can make it significantly harder to lose weight and keep it off as your hormones and metabolism adjust to try to regain the weight you have lost. Dan beruntungnya kita, teman-teman, tubuh kita ini diciptakan sangat sempurna oleh Tuhan. Sempurna banget, ya. Jadi nggak serta-merta kita bisa dengan semena-mena itu setiap hari turun berat badan dengan cara defisit kalori. Hari ini turun sekilo, besok turun sekilo, besok turun sekilo, besok turun sekilo. Enggak begitu cara kerjanya. Tubuh akan melawan balik. Salah satunya dengan mekanisme homeostasis, keseimbangan hormon, terus hormon rasa lapar akan diproduksi lebih banyak, kemudian hormon leptin dikurangin. Supaya apa? Supaya kita makan. Karena tubuh udah mulai agak-agak insecure nih ya. Nah, kenapa tiba-tiba nggak ada yang makan? Duh, gimana nih? Lihat-lihat ke tenggorokan kok nggak ada yang masuk, air putih doang. Aduh, kok nggak ada air putih, cuman biasanya ada soto, ada gado-gado, kok nggak ada. Jam-jam 8 biasanya ada martabak, kok nggak ada. Makanya dari itu, ada fase di mana tubuh kita itu akan melawan balik ketika kita memaksakan diri untuk diet restrict. Ya, dietnya itu yang berlebihan, parah banget. Sehingga tubuh nggak bisa nih. Tubuh bilang nggak bisa. Nggak bisa. Harus segera dilawan balik. Nah, jadinya memang itulah sebabnya normalnya memang turun berat badan itu nggak garis linier, pasti ada naik turun ya. Dan itu pas normal, itu normal. Oke. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang how your level change during a diet. Jadi memang teman-teman, pada saat kita lagi diet atau kita lakukan program pengaturan pola makan yang tujuannya salah satunya adalah untuk pengen turun berat badan, maka secara tidak langsung kita akan mengubah bukan hanya secara behavior, tapi juga mengubah apa yang ada di dalam tubuh kita. Metabolismenya, waktu makannya, kemudian prosesnya, dan segala macam. Sehingga secara tidak langsung semuanya juga akan ikut terpengaruh. Ya. Dan hari ini kita bahas tentang grelin tadi. Ada penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang obesitas, ketika mereka melakukan low calorie diet selama 16 minggu, teman-teman, itu ternyata justru meningkatkan hormon grelin mereka. Jadi buat mereka makin lapar. Kenapa? Ya karena mereka cutting kalorinya terlalu rendah. Low calorie diet. 16 minggu tuh 4 bulan. Yes, mereka bisa turun berat badan dalam waktu 16 minggu. Tapi setelah 16 minggu, cus, makan lagi sebebas-bebasnya dan segala macamnya. Ya itulah ya. Jadi faktanya seperti itu. Bahkan teman-teman ada penelitian dilakukan selama 8 minggu kepada 18 postmenopausal woman on a low calorie diet, menunjukkan bahwa level grelin mereka akan meningkat dan bahkan selama dan sesudah mereka turun berat badan. Jadi ada orang-orang nih wanita, 18 wanita teman-teman, itu melakukan low calorie diet. Hasilnya apa? Selama mereka diet dan sesudah mereka diet, hormon grelinnya cenderung meningkat terus. Ya, kita bisa tebak lah ya, ketika hormon grelin meningkat terus, ya pasti lapar terus. Kayak gitu. Bahkan teman-teman penelitian di tahun 2013 menemukan bahwa selama 6 bulan bodybuilding diet which use severe dietary restriction to reach an extremely low level of body fat, ghrelin increased by 40%. Jadi selama 6 bulan orang bodybuilder binaragawan melakukan diet yang dimana mereka menggunakan metode diet untuk membuat tubuh mereka dalam kategori level body fat-nya itu sangat-sangat rendah ya, sehingga yang terlihat tuh otot semua levelnya. Justru ternyata grelinnya meningkat sampai 40%, teman-teman. Saya pernah tanya teman saya yang atlet, ketika pada saat musim season mereka tanding, itu mereka dietnya gila-gilaan. Tapi setelah mereka nggak ada off-season nih, off-season nggak ada pertandingan, semua dimakan. Nanti pas mau tanding, balik lagi, diet gila-gilaan lagi. Jadi seperti itu. Ya, apakah itu salah? Nah, saya nggak tahu. Itu kan pilihannya atlet. Tapi kalau buat saya,
Saya kan bukan atlet, jadi ya atur aja pola makannya kayak gitu. Ya. Oke, bahkan teman-teman low calorie diet atau diet yang cenderung untuk membuat kita berada dalam kondisi kalori yang sangat rendah, itu ternyata justru bukan hanya efeknya ke hormon ghrelin, tapi juga the more body fat and muscle mass you lose, the higher your level will rise. Jadi semakin kita low calorie diet, justru semakin ngebuat massa otot kita semakin menurun dan body fat kita semakin naik dan segala macamnya. Ya. As a result of that increase, you will get hungrier, so it will become much harder to maintain your new weight. Ya. Jadi memang banyak orang yang terjebak di diet yoyo, terjebak di naik lagi berat badannya ketika mereka selesai program diet, ya karena secara tidak langsung salah satu faktornya adalah peranan hormon ghrelin yang meningkat secara drastis pada saat mereka melakukan program diet. Oke. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita untuk menurunkan atau ya at least menjaga kadar ghrelin ini dalam batas normal lah. Maksudnya ya lapar gitu. Tapi bukan udah makan tapi masih lapar terus. Nah, gimana caranya? Jadi di artikel ini teman-teman, mereka bilang bahwa ghrelin seems to be a hormone that can be directly controlled with drugs, diets, or supplements. Jadi nggak bisa tuh kita minum suplemen. Nah, ya, di sini dibilang tidak bisa, bukan tidak bisa, cannot be directly, artinya nggak bisa langsung dikontrol sama suplemen. Ya, suplemen. Ya, teman-teman bisa cek lah suplemen gimana, kan ada suplemen-suplemen yang dari yang wow sampai yang wush. Wah, kan banyak tuh suplemen-suplemen kayak gitu. Teman-teman bisa cek sendiri. Ada yang pakai semprot, ada yang pakai diminum, ada yang pakai tablet. Ya itu tadi katanya bisa membuat menahan lapar. Di sini dibilang bahwa directly control dengan drugs, obat-obatan, dengan diets ataupun suplemen. Dan however there are a few things you can do to help maintain healthy level. Nah, salah satunya adalah maintain a moderate weight. Penelitian menunjukkan bahwa people with obesity tend to have higher level of ghrelin. Artinya, teman-teman kita yang dalam kondisi obesitas memang akan cenderung punya hormon ghrelin lebih banyak di dalam tubuhnya. Makanya mereka lapar terus, teman-teman. Ya, mereka lapar terus. Kenapa? Karena dalam tubuhnya hormon ghrelin terlalu banyak. Bukan mereka nggak mau atur pola makan, bukan mereka nggak mau disiplin dengan program dietnya, bukan mereka nggak mau konsisten, mereka mau, tapi di dalam tubuh mereka hormon ghrelin ini lagi kenceng-kencengnya. Maka dari itu kita harus pikirkan gimana caranya supaya kita bisa menjaga hormon ghrelinnya itu. Ya, nomor 2 adalah prioritize sleep. Ini penting banget. Jadi saya pernah dikasih tahu sama salah satu mentor saya, ya, Coach Johnson, itu bilang bahwa lu gak usah capek-capek mikirin kalori, capek-capek mikirin waktu olahraga terbaik, capek-capek mikirin jenis olahraga apa yang bisa dilakukan. Pikirin aja dulu kualitas tidur. Udah. Jadi dia bilang kayak gitu, teman-teman. Yes, memang betul. Ternyata dengan kualitas dan kuantitas tidur kita yang poor, rendah, dan ngaco, dan segala macamnya, itu justru meningkatkan hormon ghrelin dalam tubuh kita. Sehingga semakin tinggi hormon ghrelin, semakin tinggi juga rasa lapar, dan semakin tinggi juga peluang kita untuk naik berat badan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk bisa dapetin berat badan ideal, bukan hanya tentang atur pola makan dan olahraga, banyak faktor teman-teman harus pikirkan dan teman-teman harus cek. Salah satunya adalah tidur. Tidur penting banget. Terus yang ketiga adalah increase muscle mass. Jadi di sini dikatakan teman-teman, semakin tinggi atau semakin banyak massa otot yang teman-teman punya, itu diasosiasikan, dihubungkan dengan semakin rendah juga level ghrelin dalam tubuh teman-teman. Ya. Kalau tadi kan obesitas, maka semakin tinggi level ghrelinnya. Tapi kalau teman-teman semakin banyak massa ototnya, teman-teman semakin rendah juga level ghrelinnya. Ya. Terus gimana caranya supaya bisa tetap
kenyang lebih lama dan bisa maintain hormon ghrelin dalam tubuh kita, salah satunya adalah eat more protein. Nah, ini penting banget. Banyak orang yang secara tidak langsung mereka fokus hanya sekedar makan, tapi mereka jarang banget ngecek apa yang mereka makan. Ya, nomor satu kan paling yang orang lihat tuh kalau mau beli apa? Murah, harga, semakin mudah, jaraknya deket dan segala macamnya. Harga murah, porsi banyak, kayak biasanya gitu kan. Atau ada label halal atau BPOM, kadaluarsa. Jarang banget orang yang cek nutritionnya, komposisinya, jarang banget. Nah, itulah sebabnya mulai sekarang teman-teman coba tambahkan protein di pola makan harian teman-teman. Kenapa? Karena di sini di penelitian ditunjukkan bahwa semakin banyak asupan, bukan semakin banyak, dengan asupan protein yang cukup, protein harian yang cukup, itu membuat rasa kenyang di dalam tubuh kita itu lebih tinggi, teman-teman. Fullness and reduce hunger. Jadi rasa lapar juga bisa akan tetap muncul, tapi nggak secepat ketika kita too much karbo yang bisa diproses dan segala macam, ya. Dan salah satunya adalah dengan makan protein yang cukup itu ternyata bisa mengurangi atau menekan level ghrelin dalam tubuh kita. Oke. Terus maintain a stable weight according to one older study of postmenopausal woman, drastic weight change and yo-yo dieting can disrupt key hormone including ghrelin. Semakin ngaco program diet yang teman-teman lakukan, semakin rendah kalori yang teman-teman lakukan, semakin wadidaw turun berat badan teman-teman, 10 hari turun 10 kilo. Wow. Itu ternyata secara langsung juga akan mengganggu mekanisme produksi hormon tubuh teman-teman, ya. Yes, teman-teman secara instan akan dapetin turun berat badan sesuai dengan yang teman-teman mau, tapi secara jangka panjang, teman-teman kayaknya perlu pikir-pikir lagi deh, ya. Dan intinya adalah, bottom line-nya teman-teman, ghrelin is a very important hunger hormone. Yes, yang namanya hormon nggak mungkin diproduksi kalau nggak ada fungsinya. Nggak mungkin diciptakan oleh Tuhan kalau nggak ada manfaatnya. Tapi karena kita yang ngebuat dia hormonnya terlalu banyak, terlalu sedikit, itu yang jadi permasalahan, problemnya, teman. Ya. Jadi jangan tanya, gimana cara ngilangin rasa lapar? Wow, nggak mungkin dong. Kita kan manusia. Masa ada yang nanya, gimana cara ngilangin rasa lapar? Nggak mungkin lah rasa lapar dihilangin. Kita tetap butuh makan, guys. Ya, jadi kita tetap butuh yang namanya rasa lapar, rasa kenyang, dan segala macamnya. Nah, jadi it plays a major role in hunger, appetite, and food intake. Ya, sekali lagi, hormon ghrelin ini bermain peranan penting dalam rasa lapar, terus nafsu makan, pengen makan, dan bagaimana kita asupan makanannya. Because of this, it can have major effect in your success in reaching and maintaining a moderate weight. Nah, jadi semakin teman-teman tahu apa yang terjadi di tubuh teman-teman, semakin teman-teman paham mekanisme kerja tubuh teman-teman, teman-teman semakin paham juga bahwa it's normal. Jadi nggak yang kayak baru timbang terus, kok aku naik sih? Aduh, ini gimana ya? Enggak. Semakin kita tahu apa yang terjadi di dalam, proses di dalam, kita semakin tahu tubuh kita. Jadi, it's okay. Back on track, udah. Cuma sesimpel itu, teman-teman, ya. Sesimpel itu. Makanya penting banget buat teman-teman itu melakukan program diet, cross-check, lihat-lihat dulu, dan segala macamnya. Nggak serta-merta dengan ada beberapa orang turun berat badan 20 kilo dalam waktu 10 hari, teman-teman langsung pengen cobain juga. Jadi teman-teman cek lagi. Itulah pentingnya, teman-teman. Kalau diet, itu juga harus ada ilmunya. Nggak bisa salah-salah doang. Ya. Diet ada ilmunya. Supaya teman-teman tahu. Seperti yang kita bilang biasanya, slogan kita bisa langsing sama-sama, dan pintar sama-sama. Penting banget. Ya. Dan by having a sustainable and enjoyable diet plan, nah sekali lagi kata kuncinya, sustainable and enjoyable diet plan, you can avoid the yo-yo dieting that cause large fluctuation in weight and negatively affect your hormone.
Sekali lagi. Jadi buat saya pribadi, diet adalah pengaturan pola makan, bukan hanya sekedar turun berat badan. Kalaupun ada teman-teman yang punya perspektif bahwa diet adalah sekedar turun berat badan, maka teman-teman akan berhenti, akan ada titik berhenti dalam program diet teman-teman. Setelah teman-teman udah selesai turun berat badan, terus teman-teman bilang, oke, saya sekarang sudah tidak diet lagi. Terus nanti naik berat badan lagi. Oke, saya mulai diet lagi. Gitu terus, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan yo-yo dieting atau diet restriction yang kalorinya luar biasa rendah dan segala macam. Oke. I think it's done, teman-teman. Kita akan bahas next berikutnya lagi di pertemuan apa nih? Oke, seperti biasa, kalau teman-teman ada yang mau teman-teman tanyakan atau ada yang mau teman-teman request dan segala macam, teman-teman boleh request aja. Nanti kita akan bahas dan kita akan coba searching beberapa artikel pendukungnya supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bedah, apa yang kita ulas itu ada dasarnya. Ya, oke, teman-teman. Sini saya lihat ada pertanyaan, apakah diet menjamin berat badan menjadi turun? Enggak dong. Enggak juga, Bang. Jadi tergantung tujuannya, purpose-nya apa. Kalau misalnya teman-teman kita yang diabetes, ada diet untuk diabetes, bahkan anak kecil ada diet untuk mencegah stunting, diet untuk mencegah mereka terkena penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh. Every single one, semua orang itu melakukan diet sebenarnya. Atlet ada dietnya. Cristiano Ronaldo, pengaturan pola makannya ada. Apakah kita akan bilang, wow, Cristiano Ronaldo diet, mau turun berat badan ya? Enggak lah. Cristiano Ronaldo kan nggak pengen turun berat badan, dia untuk menjaga kebugaran. Jadi kalau teman-teman tarik lagi definisi diet, itu luas banget. Semua orang sebenarnya melakukan diet, bahkan anak kecil, orang dewasa, lansia, usia juga melakukan diet. Yang sakit pun melakukan diet. Ya. Jadi nggak serta-merta diet pasti turun berat badan. Ada lagi pertanyaan nih. Mana tadi? Ada di atas. Pertanyaannya banyak banget, teman-teman semua. Sebentar.